demo atau mogok dengan kekerasan itu yang nilainya 0,0 tadi. Berarti tidak ada ya? Bukan tidak dapat nilai, itu kenapa? Karena berarti jumlah demo yang bersifat kekerasan itu sudah melampaui ambang batas maksimal di dalam pengukuran indeks. Sehingga artinya sudah melebihi angka maksimal yang ditetapkan di dalam pengukuran indeks. Itu lebih dari itu. Itu artinya apa? Banyak sekali kegiatan tinggi sekali demo kekerasan melampaui batas. Demo kekerasan itu sudah terlalu tinggi. Sangat rendah berarti prestasi. Jadi nolnya 0,0. Nah, kemudian ya indikator yang kedua itu adalah partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Di situ nilainya juga rendah. Nah, kenapa? Karena tampaknya masyarakat di Sultra mulai pasif untuk mengikuti, apatis dalam mengawasi jalannya pemerintahan di daerah, sehingga jumlah partisipasi masyarakat sangat rendah di situ. Acu tak acu ya? Acu tak acu. Nah, ini artinya dengan angka ini bukan berarti kita meratapinya, tetapi kalau kita ingin mendorong demokrasi ini menjadi lebih baik, berarti harus ada aksi, program aksi, ada sesuatu yang kita lakukan dalam rangka memperbaiki ini. Bagaimana melakukan program, menurunkan program aksi sehingga demo yang bersifat kekerasan itu bertahap dan berlahan tapi pasti, gitu, bisa dikurangi. Masyarakat yang cenderung pasif ini bisa dihidupkan kembali partisipasinya. Nah, untuk aspek yang ketiga, kelembagaan demokrasi yang berkontribusi membuat dia menjadi rendah, itu antara lain dua variabel, yaitu peran partai politik dan peran DPRD. Nah, ini yang dikatakan oleh Bapak tadi, bahwa ini memang terkait antara dua ini. Pertama, peran partisipasi politik ini, peran partai politik ini mengapa rendah? Di antara indikator yang membuat dia rendah, karena partai politik di Sultra ini sangat sedikit sekali, bahkan nyaris kurang melakukan kaderisasi. Karena indikatornya itu yang diukur, jumlah kaderisasi. Nah, inilah yang kemudian kurangnya kaderisasi ini akan berimplikasi dengan kualitas dari kadernya, baik yang bertarung di eksekutif maupun yang bertarung atau menduduki posisi di legislatif daerah. Nah, inilah karena dia tidak bisa serta-merta begitu. Dapurnya itulah di partai politik. Nah, di antara kegiatan di partai politik yang penting adalah dia melakukan kaderisasi. Kalau kaderisasinya sendiri jarang dilakukan, kita bisa bayangkan bagaimana kualitas kadernya yang kemudian diproduksi untuk menduduki berbagai posisi tadi. Jadi kalau Bapak mengatakan bahwa dapurnya di partai politik ataupun legislatif, bahwa berarti saya bisa simpulkan bahwa mereka itu adalah mencari pekerjaan. Ya sebenarnya begini, mencari pekerjaan itu bagian dari tapi bagian dari, dan di negara maju pun juga artinya kita juga adalah lip service kalau mengatakan bahwa mereka yang bekerja di lembaga legislatif itu tidak juga mengharapkan bayaran, tetapi mungkin proporsi atau skala prioritas. Nah, ketika mereka sudah duduk di lembaga legislatif, yang mereka di samping mereka juga mendapatkan bayaran karena memang merupakan hak mereka sebagai politisi, namun di balik itu yang mereka juga harus menunaikan tanggung jawabnya. Tanggung jawabnya antara lain kalau dalam indeks demokrasi Indonesia diukur dengan antara lain, satu, mereka harus memproduksi perda inisiatif gitu, antara lain gitu. Nah, kemudian para anggota legislatif ini harus memproduksi, harus mengeluarkan rekomendasi sebagai tindak lanjut dari aspirasi masyarakat, karena itu salah satu bagian dari fungsinya di samping fungsi-fungsi yang lain. Nah, ini di antara fungsi yang penting. Nah, inilah antara lain juga sebagai pengimbang dari dia mendapatkan bayaran tadi, dan mendapatkan bayaran secara material maupun bayaran dalam arti dukungan masyarakat. Karena nilai antara bayaran material dalam bentuk upah gaji dan take home pay dengan nilai bayaran dukungan masyarakat jauh lebih besar nilai dukungan tadi. Ya, baik. Saya ke Pak Sukarman. Pak Sukarman, perda inisiatif. Ini saya garis bawahi apa yang disampaikan tadi. Sejak Bapak menduduki sebagai anggota DPRD di Provinsi Sulawesi Tenggara, perda inisiatif yang sudah pernah berapa persentase nih Pak? Berapa jumlah yang sudah diusulkan baik dari fraksi Bapak maupun secara kelembagaan? Ya, baik. Jadi saya ingin dulu memberikan gambaran tentang posisi DPRD provinsi ini berkaitan dengan pembuatan peraturan daerah. Di tahun 2012 ini yang lalu, itu peraturan daerah yang sempat diselesaikan itu ada 12. Satu buah perda untuk kelembagaan, 5 buah perda untuk kewenangan, dan 6 buah perda itu tentang keuangan. Nah, dari 12 perda itu tidak satupun yang merupakan hak inisiatif DPR, yaitu semuanya dari eksekutif. Ya, itu tahun 2012. Nah, saya ingin memberikan gambaran kepada kita berkaitan dengan indikator tentang inisiatif DPR terhadap pembuatan peraturan daerah.
di DPRD provinsi kita punya posisi yang berada dalam posisi yang transisi. Misalnya seperti ini. Ketika kita ingin membuat peraturan daerah untuk kepentingan masyarakat Sulawesi Tenggara secara keseluruhan, di situ kita akan terbentur dengan kewenangan kabupaten kota yang ada. Ya, jadi kita tidak bisa lagi langsung membuat perda itu untuk kita mau bawa kemana perda ini? Karena ini di kabupaten kota sendiri sudah ada. Nah, kenapa selama ini kita mengakomodir selalu peraturan daerah yang merupakan hak usulan dari eksekutif? Karena setiap peraturan pemerintah yang keluar selalu ditindaklanjuti oleh pembuatan peraturan daerah, dan itu adanya di eksekutif, bukan di DPR. Ya, di situ dia. Jadi di hambatan kita ketika kita akan melakukan misalnya perda seperti sekarang ini ada 5 buah raperda, semuanya dari eksekutif. Ya. Berarti Bapak mengatakan bahwa untuk tingkat provinsi tidak usahlah membuat saya tidak, karena tidak punya kewenangan daerah, kewenangan begitu. Ya, saya tidak bisa mengatakan seperti itu juga, tapi paling tidak ketika sebagai contoh kita kemarin sudah pernah merencanakan tentang peraturan daerah tentang misalnya kepegawaian. Iya. Ketika kita berbicara kepegawaian, misalnya contohnya guru kita tidak bisa ngatur. Di situ ada hak otonomi dari pemerintah kabupaten kota. Jadi bentuk lagi di situ dia persoalannya. Ya, bukankah provinsi untuk daerah DPRD provinsi Sulawesi Tenggara tidak bisa membuat perda inisiatif tentang pertambangan begitu? Itu kita sudah dalam tahun ini juga sudah ada. Ini kita seperti tadi misalnya tahun ini kita mempersiapkan 5 buah raperda yang sementara dibahas sekarang. Ya, salah satunya itu menyangkut mineral dan batu bara. Kemudian ada sumbangan pihak ketiga. Selanjutnya ada menyangkut BPD Sultra. Kemudian ada Bahtera Mas di situ. Kemudian yang terakhir itu menyangkut HIV/AIDS. Nah, ini 5 yang lagi kita siapkan. Tapi semuanya ini dari eksekutif. Berarti sampai sekarang tidak ada. Belum ada. Belum ada ya. Ya, belum ada. Ya, ini menarik nih. Saya ke Pak Jamal. Apa yang menjadi gambaran Bapak sampai DPRD sampai hari ini tidak memiliki inisiatif untuk merancang peraturan daerah? Semuanya datang dari eksekutif ya? Ya, eksekutif. Ya. Silakan Pak. Saya kira ada hal-hal yang mungkin menjadi faktor pembatas ya. Mungkin kemampuan memahami kewenangan juga itu penting barangkali. Karena misalnya gini, tentang masalah yang paling aktual di Sultra ini saya lihat adalah masalah pengaturan tentang eksplorasi mineral yang ada di daerah ini, misalnya nikel itu. Ada nggak perda tentang misalnya bagaimana mengolah nikel yang melibatkan lintas kabupaten kota yang diatur sedemikian rupa sehingga misalnya di sana ada aturan-aturan yang membatasi atau aturan-aturan yang bisa menjadikan daerah menjadi ada sumber penerimaannya dengan pengolahan sumber daya alam. Ya, bukan saja mengekspor ya. Bukan mengekspor, itu cuma diambil oleh investor. Daerah mungkin cuma dapat pembayaran dari izin KP. Saya bayangkan kalau daerah misalnya punya inisiatif, DPRD punya inisiasi untuk mengatur tentang perda tentang misalnya kewajiban bagi pengusaha membayar royalti setiap metrik yang dibawa keluar, itu saya kira kenapa tidak dilakukan? Saya tidak tahu apakah itu sudah aturannya atau belum, tapi saya bayangkan itu harus menjadi dilakukan karena melibatkan lintas kabupaten wilayah dalam provinsi Sultra. Nah, itu saya kira itu merupakan sesuatu yang akan bermanfaat bagi masyarakat. Tidak hanya diolah saja buminya, lalu tanahnya hancur, alamnya rusak, masyarakat jadi penonton, daerah tidak dapat apa-apa. Pada akhirnya global warming Pak ya, pemanasan global gitu dampaknya. Pak Karman, saya tanggapi ya. Jadi kalau ini tadi yang kita ikuti, hampir pasti indeks demokrasi kita tambah hancur Pak, tambah di bawah lagi. Kenapa? Kita menentukan hak di sini misalnya dari sisi royalti. Jangankan kita membuat perda. Kemarin aja itu peraturan gubernur itu sudah diubah-ubah KPK. Karena itu tidak ada aturan-aturan hukumnya. Karena itu perundang-undangan itu sudah jelas mengaturnya. Makanya sekarang dalam itu yang saya mau katakan Pak. Itu menjadi lemah posisinya karena itu cuma diatur dalam peraturan gubernur. Tetapi kalau diatur dalam bentuk perda, itu harus mengikat kepada semua masyarakat yang terlibat dalam pengolahan itu. Justru itu dikejar karena itu hanya merupakan peraturan gubernur ya. Akan menjadi kuat mengikat kalau itu menjadi ketetapan
seluruh elemen diwakilkan oleh DPRD yang menjadi representasi dari masyarakat. Saya kira. Bisakah kemudian DPRD mengambil alih itu? Saya kira tidak, dia akan mentok nanti pada saat konsultasi di Depdagri. Karena aturan perundang-undangan mengenai biaya ini, mengenai keuangan ini pas sudah jelas semua. Ya, semua sudah diatur oleh pemerintah pusat. Makanya kemarin dalam rangka penyusunan kebetulan saya salah seorang pansus di sumbangan pihak ketiga. Jadi awalnya ini sumbangan pihak ketiga saya ingin sampaikan sedikit, Pak, ini berkaitan dengan royalti yang semacam ya sumbangan lah dari pihak investor ketika mengelola mineral dan batu bara di daerah ini. Nah, sekarang kemarin itu kan sudah ada semacam penggarisan pembiayaan. Sekarang itu tidak dibolehkan, tidak dibenarkan. Makanya dalam menyusun kemarin daripada sumbangan pihak ketiga ini yang berkaitan dengan mana, kami berhati-hati sekali. Saya bilang hati-hati. Kenapa? Jangan sampai perda ini masuk dalam kategori ini bisa menurunkan daripada nilai indeks demokrasi Indonesia kita, khususnya di Provinsi Sulawesi Tenggara. Jadi kemarin itu mulai dari kata-kata kita cermati betul. Kebetulan saya sudah mengikuti FGD daripada indeks demokrasi Indonesia, tapi paling tidak ada pemahaman sedikit lah di situ. Di mana saya salah seorang pansus di situ, saya bilang ini hati-hati. Karena kenapa? Ketika kita sudah menentukan, tidak usah jauh-jauh. Contoh kasus saja satu ya, yang menurunkan indeks demokrasi Indonesia yang ada di Sulawesi Tenggara, surat edaran gubernur, ya, edaran gubernur tentang pengumpulan infak sedekah. Ya, di situ kan ada surat edaran. Misalnya golongan sekian juta, golongan sekian juta, itu menurunkan nilai indeks demokrasi Indonesia. Iya, di situ. Meskipun pada faktanya bahwa tidak semua ini kan namanya juga sumbangan. Pada faktanya ini tidak terlaksana. Tapi karena dokumen ini ada, kita ingat di dalam pengukuran indeks demokrasi Indonesia ada dua sumbernya. Salah satunya koran, adalah yang kedua adalah dokumen. Nah, karena dia ada di dalam situ itu, termasuk dengan surat edaran wali kota yang berkaitan pemberantasan buta aksara Al-Quran. Nah, itu dia masuk dalam kategori diskriminatif. Nah, di situ kita lihat misalnya mewajibkan anak SD. Di situ kan kita paham anak SD yang dimaksud di sini tentunya muslim, tapi di kategori indeks itu harus ditulis muslim. Tidak bisa ditulis saya sekolah dasar garis miring madrasah. Nah, itu yang saya maksud. Pak Syarif, ini menarik nih. Kalau misalnya Pak Sukarman melihatnya bahwa ID melihat indikatornya melalui media, baik koran maupun melalui televisi, ada apa ini? Apa memang seperti itu? Ya, memang sumber data dari indeks demokrasi Indonesia itu adalah dari ada 4 ya metode yang kita terapkan. Pertama bersumber dari review media. Nah, itu berarti pihak petugas kita dalam hal ini BPS di setiap provinsi itu harus menongkrongi dan harus membaca surat kabar yang terpilih sebagai sampel mulai dari tanggal 2 Januari tahun yang bersangkutan setiap hari sampai dengan 31 Desember tahun yang bersangkutan. Jadi dia harus setiap hari menongkrongi dan mencari informasi di koran yang terbit per hari berkaitan dengan 28 indikator. Nah, kita juga menggunakan dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan 28 indikator. Nah, setelah terkumpul baru di FGD kan, mengundang ada 13 komponen elemen. Fokus discussion. Fokus group discussion. Nah, setelah yang keempat, nah kita melakukan wawancara mendalam dengan berbagai stakeholder yang dianggap sangat berkompeten. Jadi inilah artinya datanya bukan dari koran saja. Nah, gitu. Nah, dalam hal indikator tadi ini perlu kita luruskan ya, bahwa sejauh perda inisiatif yang dikeluarkan oleh DPRD itu memang berkaitan dalam rangka implementasi kewenangan sesuai dengan kewenangan dari provinsi dan juga terkait dalam rangka menindaklanjuti aspirasi masyarakat, dia tidak akan terekam sebagai indikator negatif gitu. Dia akan terekam sebagai indikator positif, yaitu dalam arti produksi atau hasil perda inisiatif yang dihasilkan DPRD. Nah, yang digambarkan oleh Bapak tadi itu adalah bagian dari perda diskriminatif. Nah, itu masuknya bukan di peran DPRD, masuknya di variabel dan indikator kebebasan sipil. Nah, di kebebasan sipil itu ada kebebasan berkeyakinan. Nah, dari kebebasan berkeyakinan tadi ada diantaranya adalah perda atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang sifatnya menghambat atau mewajibkan atau melarang masyarakat untuk meyakini sesuatu. Nah, misalnya ada perda wajib Jumat misalnya seperti itu. Nah, itu antara lain termasuk mengurangi demokrasi. Kenapa? Karena di situ dianggap bahwa pemerintah terlalu masuk campur tangan dalam mengatur substansi dari agama itu sendiri, sehingga dikhawatirkan justru nanti masyarakat sembahyang Jumat bukan karena perintah agama,
tapi karena patuh pada perda. Nah itu sebenarnya yang dimaksud. Justru dia mendegradasi tentang nilai agama itu sendiri. Nah seperti tadi, wajib baca Al-Quran, itu juga dianggap mengurangi demokrasi. Kenapa? Karena idenya bagus, tetapi dengan adanya perda wajib itu secara tidak langsung mendorong masyarakat akhirnya membaca Al-Quran karena supaya patuh dengan perda, karena bukan karena patuh dengan ajaran. Kira-kira seperti itu, gitu. Ya, nah, filosofis dibalik gitu, gitu. Kalau tadi berbicara tentang demokrasi ini datang dari aspirasi masyarakat. Apakah juga pernah dilakukan oleh DPRD, Pak? Ya. Aspirasi datang dari masyarakat yang kemudian dibentuk dalam rancangan peraturan daerah. Iya, saya kira itu menjadi bagian dari rekomendasi kita DPRD ke eksekutif untuk ditindaklanjuti. Salah satunya misalnya ada beberapa perda itu yang masuk karena bagian dari misalnya kasus-kasus tambang yang banyak di Sulawesi Tenggara ini, itu rekomendasi dari DPRD dari jumlah sekian demonstrasi. Ini juga mungkin saran buat ID barangkali tingkat demonstrasi kita ini sejauh mana pengaruhnya bukan, maksud saya sejauh mana kita menanggapi daripada demonstrasi yang masuk. Ini kan yang ini saya lihat mungkin juga satu indikator mungkin yang perlu dipertimbangkan ke depan, karena memang seperti yang kita lihat tadi, saking tingginya demonstrasi dengan kekerasan itu sampai itu sudah melampaui batas ambang normal, makanya kita punya scoring di situ jadi 0 jadinya. Karena sudah terlampaui batas. Nah ini juga dan itu tidak bisa dijadikan kebanggaan tidak bisa, karena itu justru menurunkan, karena demonstrasi yang dimaksudkan di sini adalah demonstrasi kekerasan. Baik, Pak Sukarman, karena waktu kita sangat terbatas. Pak Jamal, mungkin ada yang ingin disampaikan, Pak, sebelum kita tutup? Ya, mungkin poin saya adalah dalam mengembangkan demokrasi, masyarakat harus tercerahkan. Jadi perlu ada pencerahan-pencerahan tentang demokrasi pada masyarakat. Dan yang perlu melakukan itu siapa, Pak? Saya kira seluruh elemen masyarakat, termasuk akademisi dan pemerintah sendiri, dengan adanya indeks demokrasi ini menjadi titik awal untuk mengembangkan bagaimana pola-pola pendekatan untuk mencerahkan publik terhadap demokrasi itu supaya masyarakat tidak anarkis dengan penerapan demokrasi. Tapi kuncinya memang ada pada komitmen untuk menerapkan demokrasi secara baik yang diikuti, misalnya penerapan aturan yang dijalankan secara baik. Demokrasi itu menjadi anarkis kalau tidak ada aturan yang memfasilitasi apa yang dilakukan oleh masyarakat, oleh rakyat. Mungkin itu poinnya. Baik, Pak Syarif. Poin penting yang ingin saya sampaikan bahwa perlu kita pahami bersama bahwa indeks demokrasi ini hanya merupakan indikasi dari kinerja demokrasi yang ada di masing-masing daerah. Jadi sebagai suatu indikasi berarti dia hanya menggambarkan potret dari demokrasi yang berada di masing-masing provinsi termasuk di Sultra. Jadi dia tidak menggambarkan kondisi apa persis seperti apa adanya, tetapi dia hanya menggambarkan potret kinerja pada saat itu. Yang jauh lebih penting adalah dengan potret indeks demokrasi Indonesia ini adalah tindak lanjut setelah itu. Jadi jangan sampai angka indeks ini hanya habis dalam perdebatan, dalam pergunjingan, dalam seminar dan talk show, tapi yang jauh lebih penting adalah tindak lanjut dalam bentuk aksi yang nyata dalam rangka menindaklanjutinya agar demokrasi menjadi lebih baik. Dan ini tugas berbagai stakeholder yang ada. Baik, terima kasih Pak Syarif, Pak Jamal, dan juga Pak Sukarman telah hadir di studio kami. Dan saudara, demikian perbincangan kita ataupun diskusi kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan pada malam hari ini bisa memberikan suatu rekomendasi kepada DPRD, dan kita berharap tingkat perpolitikan kita di Provinsi Sulawesi Tenggara semakin hari semakin membaik. Akhirnya bersama saya Asrafinus dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pada malam hari ini mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bermain di laut, hal yang paling kami sukai. Setiap hari, kami selalu berenang, melompat dari dermaga, hingga menyelam bersama. Kami selalu senang dan tak pernah bosan berada di laut, karena kami punya laut yang bersih.
Saat sedang asyik menyelam, tiba-tiba ada seorang ibu yang membuang sampah ke laut. Dan saat mengeluarkan kepala dari dalam laut, kami saling lihat dan saling menertawakan. Karena di atas kepala kami sudah bertengger sampah-sampah si ibu. Tanpa memperdulikannya, kami segera mengambil sampah-sampah itu, lalu membuangnya ke daratan. Demikian kisah saya yang berjudul Lautku, Temanku. Berawal dari tekanan ekonomi dan kurangnya perhatian orang tua,